Slide saya sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum saya mulai materi saya, izinkan saya mengajak seluruh undangan untuk membacakan suratul Fatihah seikhlas-ikhlasnya untuk para korban runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khawzi di Sidoarjo. Semoga para korban yang wafat diberikan husnul khotimah, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Semoga kita juga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam menuntut ilmu di STKIP Al-Hikmah Surabaya. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Ya, bagian saya adalah kegiatan akademis dan kemahasiswaan. Next. Ya, ini yang harus saya tekankan untuk para mahasiswa, khususnya kelas kerjasama, bahwa masa studi di S1 itu adalah minimal 144 SKS. Ini adalah perintah dalam Permendikti-Saintek terbaru nomor 39 tahun 2025. Artinya kalau saudara-saudara semua sudah merasa kuliah 2,5 tahun terus kemudian minta wisuda, mohon maaf ya, jadi tidak bisa, harus 144 SKS. Jadi itu yang selalu saya jelaskan berulang-ulang kali supaya tidak dikesankan kuliahnya hanya 2,5 tahun, ya, kecuali kalau ikut kelas RPL. Nanti akan saya jelaskan di belakang, ya. Jadi 144 SKS dan 8 semester maksimal, atau bisa juga ditempuh dalam waktu 3,5 semester, 3,5 tahun atau 7 semester. Next. Nah, periode perkuliahan pada umumnya dilaksanakan pada bulan Agustus Januari untuk semester gasal dan Februari sampai Juli untuk semester genap. Next. Nah, ini adalah beberapa istilah-istilah umum yang nanti teman-teman mahasiswa akan mulai temui ya ketika kuliah. Ada SKS, ada KRS, ada KHS, ada UTS, ada UAS. Ini akhirnya SS semua ini ya. Yang di sini nggak ada ST-nya berarti ya. Jadi SKS, KRS, KHS, UTS, UAS, IPS, ada IPK. Kurang apa lagi kira-kira yang ada SS-nya? Apa? Apa Mas? Oh, sudah ada SKS di sini ya. Oke, berikutnya, next. Nah, tadi teman-teman mahasiswa sudah menyaksikan beberapa tampilan yang disajikan oleh beberapa program studi. Nah, ini adalah amanah juga yang diberikan kepada pemerintah, bahwa perkuliahan itu bisa dilaksanakan secara klasikal ya di dalam kelas maupun berbentuk lain ya. Tadi ada banyak sekali percobaan, misalnya fisika tadi membahas listrik statis, yang bahasa Indonesia tadi tampilan puisi dan seterusnya. Jadi kuliah di STKIP dirancang dalam 2 model ya, blended learning, ada tatap muka, ada asinkronus juga, ada juga yang outdoor learning ya. Ini beberapa contoh yang ada di gambar itu kunjungan teman-teman mahasiswa di Singaporean Academy ya kalau tidak salah. Jadi hampir semua mata kuliah desainnya ada face to face-nya, ada klasikalnya, ada yang experiential learning namanya. Jadi biasanya diajak ke luar untuk belajar langsung di lokasi. Next. Nah, ini bisa diklik barangkali. Oh, diklik videonya tadi, Mas. Backslide ya? Nggak bisa ya? Coba next tadi. Ini yang video bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ini juga, ini fasilitas kampusnya, ini harusnya bisa diklik ya, kalau videonya bisa nyala ya. Ya, ini beberapa fasilitas kampus yang bisa dinikmati oleh mahasiswa, diantaranya
ya yang di sini ya, terutama yang kuliah di reguler bisa merasakan ruang kelas ini, jaringan wifi dan seterusnya. Berikutnya, nah ini adalah salah satu bentuk perkuliahan unggulan di STKIP Al-Hikmah Surabaya, yaitu kuliah keguruan ya. Kita mengalokasikan 1 hari penuh di hari Senin itu untuk membentuk, menyiapkan para calon guru yang siap mengajar melalui keterampilan mengajar dan juga penguasaan IT. Nah, sekarang juga penguasaan AI. Artinya dalam sehari itu, ini contohnya, itu yang gambar di samping itu harusnya video tapi tidak bisa di play ya. Oke lah. Itu namanya PCM ya. Jadi coaching mengajar. Jadi mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk praktek mengajar sejak dini ya. Kemudian di coaching langsung oleh dosen prodinya. Apa sih hal yang harus ditingkatkan, apa seharusnya begini, harusnya begitu dan seterusnya. Artinya mahasiswa sudah sangat terbiasa dengan istilahnya supervisi gitu ya. Jadi tidak tabu lagi ketika dia jadi guru, ada supervisi dari kepala sekolah atau dari dinas, sudah tidak tabu lagi ya. Konon ada 2 profesi yang tidak ingin diketahui orang katanya itu. Yang pertama apa? Pencuri, yang kedua guru. Jadi dia tidak hanya diketahui orang. Jadi kalau guru di supervisi itu pasti rasa-rasanya seperti terdakwa gitu. Nah di STKIP itu tidak, kami sudah membiasakan mereka di supervisi, tujuannya bukan untuk memvonis atau membuli ya, tapi untuk meningkatkan kompetensi dirinya gitu. Yang kedua adalah peningkatan IT-nya. Jadi kita ada blended juga di kuliah keguruan ya. Ada keterampilan mengajarnya kita tingkatkan. Yang berikutnya adalah penguasaan IT-nya juga kita optimalkan. Oke, next. Nah, ini juga keterampilan ABA 21 ya, baru saja bulan Juli kalau tidak salah, teman-teman STKIP Al-Hikmah Surabaya juga melaksanakan KKN nasional ya di Malaysia selama kurang lebih 1 bulan. Jadi mereka berangkat ke Malaysia, kemudian mengajar di sekolah tujuan, ini juga ada membina pramuka di sekolah tujuan dan seterusnya. Ini di tengah ini adalah gambar beberapa kakak-kakak kelasnya yang sudah menjelajah di beberapa benua dan juga negara untuk belajar menjadi warga dunia yang baik ya. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu juga yang membantu nanti saudara-saudara bisa lulus lebih cepat ya. Ada namanya sentra tama ya. Tadi sudah dijelaskan di awal-awal acara bahwa kuliah di STKIP Al-Hikmah Surabaya tugas akhirnya tidak melulu skripsi ya. Itu yang teman-teman bisa garis bawah ya. Skripsi boleh, tapi tidak skripsi juga diperbolehkan ya. Bisa ngambil jalur artikel, bisa juga mengambil jalur makalah atau prototipe dan tugas lain sejenis yang lainnya. Artinya kalau kuliah di sini lulusnya molor, itu yang salah ya, yang tidak benar berarti ya. Yang salah ya yang salah berarti ya. Jadi kita upayakan seluruh mahasiswa bisa lulus lebih cepat supaya bisa segera berdampak di masyarakat. Oke, next. Wah, ini saya sebenarnya videonya tidak bisa nyala ya. Ini juga organisasi mahasiswa yang kita kembangkan juga di sini. Ini sebenarnya video-video kegiatan BEM ya. Jadi latihan kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa yang baru saja kita lakukan beberapa bulan yang lalu di Pacet ya. Kalau tidak salah ini tidak bisa ya. Nah ini ada latihan BEM juga, teman-teman bisa melakukan kegiatan pramuka dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kalau jadi mahasiswa jangan jadi hanya mahasiswa apa? Kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Mungkin sesekali boleh ya, tapi berorganisasilah ya. Karena nanti ketika Anda terjun di dunia kerja, soft skill itu akan sangat penting sekali. Bagaimana mendidik, apalagi Gen Z ya. Gen Z itu katanya tidak mau diatur ya. Generasi lentur dan sebagainya. Melalui organisasi itu, Anda akan dididik, Anda akan ditempa bagaimana berorganisasi, bagaimana untuk percaya diri, public speaking dan sebagainya. Itu akan sangat penting nanti ketika Anda terjun di dunia kerja. Oke, next. Nah, berprestasilah sejak dini ya. Jangan menunggu akhir tahun atau akhir studi ya. Mahasiswa itu
diberikan ajang yang sangat banyak sekali, silahkan dipilih yang teman-teman mahasiswa senangi yang mana. Ini bisa diakses di Puspesnas namanya, Pusat Prestasi Nasional. Ini ada ratusan jenis lomba yang setiap tahun dibuka dan bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa. Baik di sini ada mahasiswa reguler, kerjasama, profesional, karyawan, RPL, nanti bisa semuanya ikut di sini ya. Jadi berprestasilah sejak dini, jangan menunggu akhir studi, eman nanti ya, eman sekali. Oke, next. Nah, tadi sudah ada slide yang menjelaskan ini menurut saya slide yang lebih lengkap. Ini banyak sekali wajah-wajah para mahasiswa yang sudah lulus maupun yang masih kuliah, yang sudah berhasil berprestasi sesuai dengan passionnya masing-masing ya. Jadi silahkan teman-teman nanti memilih passion mana atau jenis lomba apa, jenis kompetisi apa yang ingin diikuti. Seriuslah di sana sampai berprestasi. Oke, next. Ini juga masih prestasi-prestasi mahasiswa. Next. Nah, di tahun ini kita juga membuka program RPL namanya, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah, kalau kuliah jalur ini bisa maksimal 2 tahun boleh. 2 tahun, 1,5 tahun, sampai dengan 1 tahun paling bagusnya. Jadi bagi Bapak Ibu atau pengelola kelas kerjasama yang pengen kuliah di tempat kami dengan jalur RPL ini, silahkan bisa langsung menghubungi saya juga boleh. Nanti akan saya jelaskan apa saja syarat persyaratannya, kemudian bagaimana mekanisme kuliahnya dan seterusnya. Ini dijamin kuliah bisa lebih cepat. Kalau ini sah ya, kuliah bisa lebih cepat ya. Berikutnya, nah tahun ini kita juga membuka program pasca sarjana. Kaget ya. Kita kerjasama dengan Universitas Islam Malang, tapi dalam waktu ini ya, kita menawarkan S3 Pendidikan Agama Islam. Kalau teman-teman, ada juga Ustaz S3-nya. S3-nya ada juga. Jadi ada S3 Pendidikan Agama Islam Multikultural, ada S2 Pendidikan Agama Islam, ada S2 Pendidikan Matematika, S2 Pendidikan Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa Indonesia. Ini sistemnya sangat fleksibel, kuliahnya bisa full daring, ya. Kemudian biaya terjangkau dan juga gelarnya bergengsi. Karena khususnya yang pendidikan agama Islam S2-nya itu akreditasinya unggul. Nanti kita jelaskan ketika sesi siang, barangkali para pengasuh, pengelola lembaga mitra tertarik untuk bergabung di program pasca sarjana STKIP Hikmah featuring Unisma ya. Nama kerennya itu, bisa tanya-tanya ke saya juga. Oke, berikutnya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, selamat bergabung menjadi mahasiswa STKIP Malang Surabaya. Semoga studinya lancar, cepat lulus, dan juga segera berdampak di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.